Mari kita buka Ibrani pasal 8. Ini sedikit ini soal bangunan ini. Luar biasa. Ya, coba ayat yang kelima. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Mantap. Pelayanan mereka, gambaran, bayangan, dari mana? Dari mana? Jangan sampai gambaran bayangan dari TV. Dari dunia. Jadi polanya bukan dari dunia. Haleluya. Tapi dikatakan bayangannya, gambarannya dari mana? Sama-sama katakan, dari sorga. Dari sorga. Haleluya. Terus? Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Iya, itu tadi yang kita baca di dalam Keluaran pasal 25. Yang diberitahukan kepada Musa, itu adalah gambaran, bayangan dari sorga. Itulah kemah suci, tempat kudus yang dibangun oleh Musa dan orang Israel. Tuhan berkata supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Dan sekarang tempat kudus, kemah suci, perjanjian baru, tidak lagi secara lahiriah, tetapi kemah kudus, tempat kudus, perjanjian baru, itulah hidup saudara dan saya yang harus dibangun di atas dia. Amin. Anggap sampai di sini. Amin. Nah, kalau kita mau jadi tempat kudus, dibangun di atas dia, maka jelas contohnya harus dari sorga. Petunjuknya dari sorga. Nah, sudah ada gambar bayangnya di perjanjian lama. Itulah kemah Musa. Tabernakel Musa. Tabernakel Musa itu contoh fisiknya. Contoh lahiriahnya. Apakah itu juga masih relevan? Sampai sekarang sangat. Karena itulah gambar bayangnya. Justru itu sangat penting untuk kita bisa mencocokkan diri kita. Setelah kita menerima Kristus Yesus Tuhan kita, kita berakar di dalam dia, kita dibangun di dalam dia. Kita harus sama seperti contoh gambar bayangan yang ditunjukkan dari sorga. Nah, nggak sampai di sini? Biar jangan asal-asalan bangunannya. Jadi kalau semua kita mengacu kepada contoh petunjuk yang dari sorga, maka endingnya kita akan menjadi satu iman. Karena satu pengajaran. Anggap sampai di sini. Katakan haleluya. Katakan amin. Coba sekali lagi ayat 5 biar tuntas semua dulu. Ya. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Ya, terus? Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Ya. Ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya. Demikian firman-Nya, terus? Bahwa engkau membuat semuanya itu. Ya. Menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Kembali nih. Diteguhkan di kitab Ibrani. Bahwa apa yang telah Tuhan firmankan di dalam Keluaran pasal 25 tadi. Diungkap lagi, dinyatakan lagi di kitab Ibrani perjanjian baru. Itu adalah contoh, itu bayangan. Kalau itu bayangan terus wujudnya. Kalau itu lahirianya sekaranglah bangunan rohaninya sedang dibangun. Dan kita semua ini adalah bangunan-bangunan rohaninya Tuhan. Makanya tadi dalam 1 Korintus 3 ayat 9 berkata, kamu adalah ladang Allah dan apa? Bangunan Allah. Jadi kalau kita dikatakan bangunan Allah, itu bangunan apa? Bangunan apa? Bangunan tubuh. Bangunan apa? Kita dibangun jadi tubuhnya. Nah, kalau sudah dibangun jadi tubuhnya, berkatnya ada 4. Tadi yang pertama di ayat 13
Efesus pasal 4. Kita semua mencapai kesatuan apa? Iman. Jadi kalau iman kita menyatu ini mantap. Bayangkan, katakanlah begini nih. Sederhana ya. Iman kita semua masih katakanlah sebesar biji sesawi. Tapi jangan salah loh. Sebesar biji sesawi saja. Dia mampu berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung itu akan pindah. Dan firman Tuhan berkata, takkan ada yang mustahil bagimu. Bayangkan kalau iman sebesar biji sawi ini semua disatukan. Dahsyatnya kayak apa? Apalagi kalau sampai bertumbuh menjadi pohon yang besar. Juga bersatu. Wah, Tuhan Yesus datang kembali. Ngerti nggak nih? Nangkap nggak Bapak Ibu? Shalom. Shalom. Jadi setelah kita mencapai kesatuan iman, ini tujuan pembangunan itu. Jadi mengapa kita dibangun di dalam Dia? Agar kita semua mencapai kesatuan iman. Yang kedua, ya. Dan Lanjut. pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Mantap. Jadi pengetahuannya terhadap kebenaran itu benar. Sama-sama katakan, pengetahuan yang benar. Banyak orang tahu tentang Tuhan. Banyak orang tahu cerita tentang Allah. Tapi yang jadi pertanyaan, benar enggak pengetahuannya itu? Shalom. Banyak orang bicara Tuhan. Banyak orang berbicara tentang Allah. Bahkan hampir semua agama bicara mau masuk surga kan? Tapi yang jadi pertanyaan, benar enggak pengetahuannya itu? Nah kalau itu sekarang balik pertanyaannya ke kita. Saya percaya kita juga semua punya pengetahuan tentang Tuhan. Kita semua punya pengetahuan tentang Allah. Katakan amin. Yang jadi pertanyaan, benar enggak pengetahuannya itu? Nanti kita akan lihat hasilnya kayak apa kalau benar pengetahuannya tentang Allah. Yang kedua, setelah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Terus? Kedewasaan penuh. Mantap. Jadi kita perlu dibangun. Pertama, supaya mencapai kesatuan iman. Kedua, supaya punya pengetahuan yang benar tentang Yesus. Ketiga, supaya kita menjadi dewasa penuh. Katakan amin. Terus? Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan kita bertumbuh sesuai, untuk bahasa sederhananya gini. Jadi kita bertumbuh dalam standarnya Tuhan. Bukan standar organisasi. Jadi kedewasaan rohani kita itu bukan menurut ukuran gereja dan ukuran manusia. Tapi ukuran Tuhan. Amin. Jelas ya? Ini biar mantap dulu semua. Ini harus dibangun dengan benar pengertian ini. Katakan amin. Ada yang meleset enggak? Sudah merasa ada yang meleset enggak penyampaian ini? Dipastikan lurus semua. Karena semua firman Tuhan. Ini masih basic, masih dasar saudara. Nah kita harus jelas dulu di sini. Agar kita memahami bagaimana kita dibangun di dalam Dia. Jadi ternyata dibangun itu penting. Kalau nggak dibangun, kita nggak akan pernah dewasa secara rohani. Kalau nggak dibangun, kita nggak akan pernah mengenal anak Allah Yesus dengan benar. Kalau nggak dibangun, kita nggak akan pernah mencapai kesatuan iman. Walaupun gerejanya kemenangan iman, kebangkitan iman. Kalau nggak dibangun, apalah artinya sebuah nama? Ya kan, ada gereja iman mengalahkan dunia. Itu ya, haleluya. GMD, gereja GIMD, gereja iman mengalahkan dunia. Ada. Haleluya. Ada lagi. GIP, gereja iman perkasa. Ada. Haleluya. Macam-macam lah, saudaraku. Ya, tetapi kalau enggak mencapai kesatuan iman, ini percuma semua. Sama-sama katakan, mencapai kesatuan iman. Jadi kalau iman kita udah bisa satu,
maka gak akan mudah lagi gereja terpecah. Amin. Sekali lagi, kita boleh beda karunia, kita boleh beda pelayanan, kita boleh beda organisasi, tapi kita tahu kita satu dengan mereka. Karena polanya satu, ajarannya satu, petunjuknya satu dari sorga, gambarnya satu dari sorga, bayangannya satu dari sorga. Sama-sama katakan haleluya. Dahsyat ya. Jadi ini tujuan kita dibangun di dalam Dia, agar mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan kita bertumbuh sesuai dengan standar Kristus. Nah kalau sudah begini, di lapangan seperti apa? Buahnya kayak apa? Kita akan lihat lagi buahnya lebih jauh. Naik ke 14. Turun lagi maksud saya. Terus ke 14. Ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Yes. Sama-sama katakan. Bukan anak-anak. Bukan anak-anak. Secara rohani, jangan lagi kita menjadi anak-anak. Nanggap nih maksudnya. Tuhan gak mau gerejanya terus pada level kanak-kanak. Tahu gak gereja level kanak-kanak itu kayak apa? Shalom. Lanjut dulu. Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah itu dia. Jadi gereja anak-anak itu mudah sekali terpengaruh dengan angin pengajaran. Tidak punya pendirian. Mudah bergeser dari pengertian yang benar. Ya namanya anak-anak. Makanya perlu dibangun. Supaya dewasa penuh. Amin. Dan kita punya pengenalan yang benar terhadap anak Allah. Keren ya. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan mantap. Coba Daniel pasal 11 ayat 30-31. Main cepat. Daniel pasal 11 30-31. Ya 30-31. Karena akan datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia. Sehingga hilanglah keberaniannya. Lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus. Dan ia akan bertindak. Setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Terus ayat 31. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu. Ya, ini tentara si jahat saudara. Karena apa? Tempat kudus yang diapain? Tempat kudus diapain? Dinajiskan. Sehingga harusnya itu tempat kudus, tempat ibadah sudah berubah jadi najis. Jadi ini tentara sejahat, antikris. Terus? Menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Iya. Terus lanjut ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad. Iya, terus? Dengan kata-kata licin. Ya. Tetapi umat yang mengenal Allahnya. Umat yang mengenal Allahnya. Siapa umat yang mengenal Allahnya? Dialah umat yang dibangun di atas dia. Amin. Dibangun jadi apa? Jadi tubuhnya. Kalau sudah mengenal Allahnya bagaimana? Terus? Akan tetap kuat dan akan bertindak. Katakan amin. Amin. Dan tidak lagi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran.